konsep event organizer, konsep PO itu kan membuat keramaian, membuat kerumunan. Otomatis karena pembatasan yang macam-macam di Jakarta, kami sama sekali nggak bisa gerak. Jogja itu relatif aman untuk buat event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan alumni, ketemu lagi dengan kita di Muhibah. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Oka Zakaria. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oka ini bisnis di bidang event organizer dan baru saja sukses menyelenggarakan event, apa nama eventnya? Moro Borobudur. Moro Borobudur 2020. Tanggal berapa kemarin eventnya? 26 September di Borobudur. 26 September. Oke. Di masa pandemi Covid, Oka yang lulusan ekonomi dia ekonomi angkatan 89 ya. 89 ya. Itu terus mencoba berusaha tetap eksis, tetap ya so must go on ya walaupun ada Covid dan terus berkreasi. Oke, bisa diceritain gimana itu Moro Borobudur itu? Ya, awalnya teman-teman IO di Jakarta termasuk saya itu mulai bulan Februari akhir sudah mulai terdampak karena kan konsep event organizer, konsep IO itu kan membuat keramaian, membuat kerumunan. Otomatis karena pembatasan yang macam-macam di Jakarta, kami sama sekali nggak bisa gerak sampai bulan 4, 5, 6 bulan lah gitu. Sekitar bulan Juni kemarin, ya saya intinya curhat-curhatan dengan banyak teman lah, di Bali lah, di Banyuwangi, di Jogja, sampai ke Borobudur, karena awalnya kami memang sering banget buat acara di Borobudur. Nah, ketika curhat-curhatan itu ketemu satu titik lah, kok kita gini-gini terus ya, sekian bulan nggak ada pekerjaan, nganggur, mau buat usaha baru itu kan bukan hal yang mudah. Ya. Switching bisnis itu kan diomongin gampang tapi dilakukan susah. Nah, akhirnya kita coba saya dengan teman-teman di Borobudur, pihak hotel, pihak UMKM di sana, pelaku wisata, sepakat ayo kita buat sesuatu yuk. Akhirnya saya buat konsep namanya Moro Borobudur. Itu lebih ke festival etnik, musik kontemporer. Plus ada UKM Expo-nya di Borobudur. Tapi posisinya tidak di dalam Candi Borobudurnya, Bang. Ya. Karena kalau dalam candi kan itu sudah ada TWC ya. TWC itu notabene udah BUMN. Kami pengennya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, di Borobudur kan ada 21 balkondes yang diinisiasi oleh BUMN. Akhirnya kami pilih beberapa balkondes untuk buat event di sana. Memang tidak mudah meskipun kondisi Covid, dengan situasi yang sangat terbatas, tetap jalan eventnya. Oke. Tapi sizingnya kecil ya. Sejak kapan sih Oka ini menggeluti dunia event organizer? Awalnya saya media. Waktu di kampus dulu juga media, saya aktif di Ekonomika, tapi bukan pengurus inti lah. Terus saya buat media juga ketika lulus, itu media korporat. Sempat kelola hampir 30 media korporat. Media korporat itu kan media milik korporat. Ada yang untuk karyawannya, ada yang untuk pelanggannya. Kami kelola mulai dari BNI ada 3 media, BCA ada 1 media, almarhum Batavia Air ya, almarhum Merpati Air,
Itu satu media, majalah kereta api rel, terus majalah Garuda Mawaddah yang ke Middle East. Garuda itu kan ada majalah yang internasional Inggris Indonesia plus satu majalah Indonesia Arab Mawaddah. Kami kelola itu plus ada majalah Freeport, majalah Chevron dan macam-macam lah. Sampai tahun 2009-2008. Pada saat itu bisnis media udah mulai turun, decline, udah bukan sunset lagi karena mulai ada switching. Ya. Mulai ada perubahan paradigma, mulai ada perubahan bisnis ke online. Pada saat itu saya lagi diminta Pak Jokowi untuk mempersiapkan kereta uap di Solo. Karena Solo ada rel tengah kota, sebenarnya udah tariknya udah kuat. Terus saya isi kereta uap di sana. Nah dari kereta uap itu saya perlahan shifting ke event. Ya. Gitu. Oka, saya komunikasi dengan Oka baru saja belum lama. Ketika IKWI mencoba membuka jejaring bisnis ya kita waktu itu ya. Nah kemudian Oka WA saya dan kemudian kita ngobrol dan kemarin kita habis ketemu sedang membahas rencana untuk menggarap sejenis Moro Borobudur ya. Tapi di Jogja kita berpikir di Kulon Progo. Kenapa muncul gagasan garap Jogja? Iya, acara Moro Borobudur ini kan dapat dibilang relatif sukses. Dengan kondisi saat pandemi ada event yang tidak sekedar online ya, tidak sekedar streaming online atau virtual, memang acaranya ada. Jadi hibrid akhirnya. Nah dari situ kan ketemu Bang Soleh ya, terus dari sini diinisiasikan ketemu dengan Pak Tasbir. Pak Tasbir saya pernah ketemu tahun 2002-2003 waktu beliau masih di Dinas Pariwisata di sini kan. Saya nggak tahu kalau beliau ternyata alumni UI itu. Akhirnya kemarin kita ketemu dan beliau pernah jadi salah satu deputy kan di Kemenparekraf dan baru pensiun. Nah saya dari cerita banyak teman-teman IO itu, Jogja itu relatif aman untuk buat event. Jadi kalau Jakarta udah agak susah bergerak. Kemarin di Jawa Tengah relatif susah, tapi tetap bisa. Saya dengar dari teman-teman Jogja kok banyak teman-teman yang buat acara pameran aja di mall di Jogja bisa. Akhirnya saya coba ketemu Bang Soleh, ketemu Bang Tasbir, ya cobalah acara di Jogja. Tapi saya nggak mau hanya acara biasa, karena Jogja itu sudah banyak itu event di sini. Di masa pandemi ukurannya relatif banyak. Sementara Jogja itu yang menarik itu kan di barat yang belum banyak dieksplor. Di Kulon Progo. Kenapa di Kulon Progo? Karena memang belum banyak yang buat acara di sana. Betul. Di Borobudur itu juga yang saya lihat yang kemarin kami buat di Moro Borobudur juga tidak banyak yang buat acara sejenis di Borobudur. Lain dengan Prambanan. Prambanan udah banyak sekali acara di sana. Di timurnya Jogja. Nah ini saya coba eksplor ke baratnya Jogja karena acara ini kan nanti akan tahunan ya. Moro Borobudur tahunan. Yang kami akan buat di Kulon Progo pun juga akan tahunan. Semakin ke depan daerah situ akan semakin berkembang. Bandara itu kan bandara besar itu Bang. Ya, Jogja itu nyaman dan kondisi PSBB Jogja relatif nyaman karena katanya Jogja berhati mantan gitu ya. Ke depan apa saja yang ingin dilakukan? Apa nama EO-nya? Java Dayu. Java Dayu. Java Dayu, iya. Oke, itu berapa orang di Java Dayu? Kami sebenarnya nggak banyak, jadi ada sekitar yang organik hanya 5 orang. Tapi kalau event itu kan biasanya hampir semua teman-teman IO yang itu buat setiap event mereka sudah ada istilahnya orang-orang yang kita pekerjakan per event. Untuk konsep yang terkait dengan UII nanti ada satu event lagi rencananya setelah Lebaran. Saya sudah ketemu dengan Ketua Badan Wakaf Pak Suarsono waktu itu bareng dengan teman saya tuh anak UII FE 89 juga Rafiq. Kami pengen buat sesuatu lah, intinya brandingnya UII. Karena UII kan namanya udah nama besar. Ada Pak Mahfud, ada Pak Busro, ada Ketua MA sekarang, ada Pak Halim Alamsyah. Kenapa kita nggak coba sesuatu yang memberikan kontribusi ke Indonesia, yang didengar oleh banyak masyarakat, yang sifatnya internasional sekalian. Dan akhirnya rencananya kami akan buat satu konvensi internasional di bulan Juni atau Juli,
branding yang muncul itu UII, jadi Java Dayu bekerja sama dengan UII nanti akan buat acara yang kemungkinan temanya sementara ini ya, ide dari Pak Suarsono itu adalah Cina, Amerika, dan Islam, di mana posisi Indonesia. Nah, kami akan undang mungkin wakil dubes dari Cina, wakil dubes dari Amerika, plus beberapa pakar politik dan ekonomi dari Middle East. Oke. 1.000 orang kita lakukan acaranya di Bali, di tempat yang kemarin IMF buat acara. Itu untuk mengangkat brandingnya UII sebenarnya. Luar biasa ya. Kalau acara itu berjalan itu luar biasa. Apa goalnya dari acara itu? Goalnya pertama kali adalah brandingnya UII terangkat dulu. Dengan acara sebesar ini dan mudah-mudahan didukung oleh Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak Mahfud, dan alumni-alumni UII yang sudah memiliki posisi yang cukup bagus di Indonesia. Satu, branding itu akan terangkat dahulu. Yang kedua, dengan acara ini mudah-mudahan para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia bisa kumpul pada saat acara ini juga. Otomatis siapa tahu dengan acara ini lebih banyak para alumni yang berkumpul untuk membuat networking. UII Incorporated lah katakanlah. Kurang lebih kayak Nah, gini, Oka. Di alumni ini kan tersebar di banyak wilayah. Mungkin nggak kita bekerja sama teman-teman alumni di daerah-daerah itu menggelar event seperti Borobudur atau nanti yang ingin dilakukan di Kulon Progo. Mungkin tidak seperti itu. Sebenarnya sangat mungkin ya, cuman tidak di kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu memang buat event itu sesuatu yang susah. Andai kan buat event itu virtual, dan virtual itu efeknya memang tidak efektif. Nama event itu memang harus bertemu, bertatap muka. Ada ambience yang kita jual juga di situ kan. Nah, ketika kondisi mulai normal, mudah-mudahan setelah vaksin mulai disuntikan di akhir Desember atau awal Januari, pada saat itu kita udah mulai bergerak tuh. Kita buat acara-acara yang sifatnya lebih ke UKM Expo, Festival Etnik Musik Kontemporer yang mengangkat teman-teman UI. Karena saya lihat itu teman-teman UI sebenarnya banyak kan UKM-nya, banyak sekali kan. Nah, itu kita bisa angkat. Tapi dimulai dengan daerah-daerah yang dalam tanda kutip itu masuk 10 destinasi unggulan di Indonesia. Mana saja itu? 10 destinasi. Borobudur. Bali udah nggak masuk itu ya. Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, Toba, terus yang lainnya saya nggak terlalu hafal ya, ada 10 destinasi itulah. Oke. Manado kalau nggak salah itu masuk. Masuk gitu ya. Gorontalo masuk nggak? Saya nggak hafal. Jawa Barat? Jawa Barat nggak seperti ya. Nggak Jadi masuk ya? Jogja, Bali, dan Jawa Barat itu sepertinya sudah tanpa dijual pun orang udah datang. Sudah datang. Ya, ini kan 10 destinasi unggulan kan diprioritaskan khusus sebagai pelengkap dari Bali. Ya. Nah, orang tidak ke Indonesia tidak hanya Bali aja, tapi ada Borobudur, ada Toba, ada Labuan Bajo, ada Lombok gitu. Karena kan banyak alumni UI yang hobi jalan-jalan. Iya. Karena itu kalau ada event-event seperti itu di daerah-daerah 10 daerah destinasi wisata tadi, saya kira itu cukup menarik. Iya. Ya. Memang. Dan itu bisa mempengaruhi UMKM yang berada di wilayah itu. Iya. Sehingga semua kegiatan bisa berdampak positif bagi masyarakat. Ya. Saya akan mulai dengan yang kecil dulu nih. Nah, mengadopsi dari Borobudur itu kita akan mulai di Kulon Progo yang kemarin sempat di encourage sama Pak Tasbir kan. Ya. Nah, mudah-mudahan dari Kulon Progo ini saya akan survei sebentar di sana kira-kira venue yang tepat seperti apa. Nah, dari situ saya akan mulai melibatkan UKM dari UI. Yang otomatis database-nya ada di IKUI Jogja katakanlah atau IKUI Pusat kan. Ya. Kita akan libatkan dari situ. Dari situ kita lihat efektivitasnya juga dulu seperti apa. Dan mudah-mudahan di Jogja ini kita bisa mulai pakai artis. Karena kan kemarin Borobudur artis dilarang itu. Dari tadinya ada 4 artis, akhirnya nggak boleh. Ya udah kita murni etnik kontemporer ya dari Jawa Tengah. Nah, yang Jogja ini dengan kondisi yang relatif lebih aman untuk teman-teman IO buat acara, seharusnya bisa ini mulai pakai artis lokal Jogja dulu. Entah Segidok, entah si Citra Solastika, dan saya masih cari sebenarnya ada nggak alumni UI yang jadi artis cukup tenar gitu. Mungkin kita bisa aja. Banyak yang jago-jago stand up komedi sebenarnya banyak alumni UI itu.
hampir semua alumni UI jago stand up comedy. Biasanya ngadain event itu kan kalau konsep mungkin gampang ya. Kita bisa ini dari combine dari berbagai acara. Biasanya orang mengeluh kesulitan itu pada pendanaan. Bagaimana pendanaan? Tantangan event pada saat ini memang di sponsorship, dukungan dan sponsorship. Kalau dukungan itu biasanya dari Kementerian Pariwisata, Kementerian UKM dan Expo, kemudian dari Dinas Pariwisata, dari Bupati atau Wali Kota atau Gubernurnya itu dukungan. Kalau sponsorship lebih ke sifatnya bisnis. Nah, pada saat ini memang tidak gampang. Hampir semua sponsor itu menahan diri. Tapi bukan tidak ada ya, artinya masih ada beberapa yang kita coba jual bahwa event ini menarik, event ini bermanfaat bagi mereka maupun bagi yang terlibat di event itu. Karena konsep yang kemarin di Muara Borobudur itu kan kami melibatkan seluruh stakeholder di Borobudur. Kami menggandeng Forum Rembuk Pariwisata Borobudur yang mereka mempunyai 250 UKM pelaku seni dan pelaku wisata di Borobudur. Konsep yang sama saya akan buat di Jogja, tapi posisinya di Kulon Progo. Harapan saya ini eventnya tidak lokal banget ya, jadi bisa menjual branding Kulon Progo atau DIY-nya atau Jogjanya. Branding Jogja udah kuat, branding Kulon Progo mungkin belum. Kita akan exercise dulu brand yang tepat apa. Kalau brand Muara Borobudur udah terdaftar itu, tinggal kita lihat satu brand yang di Kulon Progo cocok itu apa, posisinya di mana. Kemarin sempat diskusi dengan Pak Tasbir, bisa jadi di bandaranya, area bandara yang sekarang masih sepi kan. Itu indoor ya? Indoor di bandara. Okay. Andai kata itu bisa dilakukan di bulan Desember, posisi outdoor itu beresiko. Sebenarnya event pada saat pandemi yang ideal adalah semi outdoor atau outdoor. Event di indoor itu beresiko sebenarnya. Kecuali kita pakai rain stopper yang kuat, jadi bisa ditahan itu hujannya. Nah, kita akan coba dulu. Paling nggak Angkasa Pura seharusnya bisa mendukung acara ini. Pak Sultan bisa mendukung acara ini juga. Ditambah mungkin Pak Bupati. Terus Bang DIY harusnya ikut mendukung. Kami buat Muara Borobudur, Bang Jateng juga mendukung waktu itu. Karena uang yang mereka berikan di acara ini akan turun lagi ke pelaku-pelaku event pada saat itu. Yang kemarin orang situ. Di Muara Borobudur itu pakai standar kesehatan. Iya. Jadi kami sebelum acara kami mengadopsi aturan dari Kemenparekraf. Ada 100 halaman lebih. Kami adopsi beberapa aturan menjadi yang spesifik untuk acara itu, dan kami buat simulasi. Ada video simulasinya pada saat event itu akan seperti apa. Mulai tamu itu masuk sampai mengikuti acara sampai selesai, disajikannya makanan bagaimana, talent-talentnya harus bagaimana, tempatnya harus bagaimana, kami ikuti semua standar itu. Oke teman-teman, kita lihat dulu sebentar tayangan kemeriahan acara Muara Borobudur yang digagas oleh Oka. Kita lihat sebentar ya. Sejak 4 bulan ini keadaan kami sepi, tidak ada tamu. Sejak Maret, April, Mei, Juni itu sudah tidak ada kunjungan lagi. Sangat terdampak. Berharap acara ini dapat menjadi contoh untuk acara-acara selanjutnya. Tentunya masih dalam konteks new normal dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita sangat berharap besar di event ini. Saya selaku Ketua Forum Rembuk Klaster Pariwisata Borobudur yang mewadai beberapa pelaku usaha pariwisata yang ada di kawasan Borobudur, antara lain UMKM, pengrajin, pedagang asongan, pelaku jasa transport, dan seniman lukis, kesenian rakyat, juga pemandu wisata. Dengan suksesnya acara Muara Borobudur itu sebagai langkah awal untuk membangkitkan geliat pariwisata di kawasan Borobudur, juga membangkitkan perekonomian yang ada di Borobudur. Salam Borobudur Gumbregah. Oh
membuka acara Moro Borobudur untuk kita Moro. Sukses untuk semuanya. Nah itu tadi kemeriahan Moro Borobudur. Nah kita akan gelar, Oka akan gelar itu di Kulon Progo. Teman-teman alumni kan banyak yang bergerak di bidang travel, kemudian di bidang akomodasi, mungkin bisa nanti berkolaborasi dengan Oka untuk persiapan itu. Ya kan, ini sebuah peluang ya yang coba di create oleh Oka. Kalau di Kulon Progo, apa konsep yang coba digagas? Saya belum berani bicara spesifik seperti apa, karena kan belum menguasai detail ya. Kulon Progo akan seperti apa. Kemarin ketika di Borobudur, karena saya sudah sering buat event di sana, jadi udah tahu. Dalam waktu dekat ini ya, saya akan coba searching dulu di sana kira-kira yang akan diangkat apa, yang kira-kira akan dimaksimalkan apa potensinya, yang kira-kira bisa menjual dalam arti budaya popnya juga, supaya orang-orang itu datang di event itu apa, baru kita akan buat konsepnya nanti. Oke. Nah teman-teman, yang Desember belum punya acara, siap-siap ya, Desember kita ketemu di Jogja, acaranya pasti meriah nih ya. Oke. Iya. Jogja itu kan buat apapun di sini biasanya laku. Dan rata-rata acara di Jogja itu justru yang melihat itu orang-orang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Semarang, tidak hanya orang Jogja aja. Ya. Gitu. Mereka perlu ke sini tidak sekedar melihat eventnya, melihat alamnya, berwisata di sini, mencicipi jajanan-jajanan kaki lima di sini. Jadi semakin banyak event yang di-create sebenarnya itu berpengaruh terhadap pariwisata di daerah tersebut. Oke. Kita coba melebar sedikit, Oka. Bagaimana dunia kreatif di Indonesia sekarang? Industri kreatif di Indonesia. Menurut saya industri kreatif di Indonesia sekarang ini mati suri ya. Jadi nggak bisa bergerak. Andai kan bisa bergerak juga sifatnya virtual. Seperti saya bilang tadi, untuk shifting dari industri yang sudah ada kayak saya nih IO gitu kan, bagian dari industri kreatif juga, kan ada multimedia, ada dekorasi, ada macam-macam di situ, ada kreatif desainernya juga. Itu kita shifting ke bisnis yang baru yang sifatnya virtual tidak mudah juga. Ya. Jadi kondisi sekarang agak berat bagi Indonesia untuk industri kreatifnya. Harus super kreatif. Mungkin banyak orang super kreatif, tapi yang bisa diterima di pasar itu yang susah kan. Ya. Cuman setelah pandemi ini, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Progres dari teman-teman di industri kreatif itu semakin ke belakang. Nanti kalau industri pandemi ini mulai berakhir di tahun depan, bisa kita akselerasi, bisa lebih cepat lagi. Karena kasihan teman-teman di industri ini banyak yang mati suri. Ya. Semoga insya Allah aja pasca pandemi COVID ini bukan hanya industri kreatif sih, perekonomian masyarakat bisa terus bergerak, ya kan, sehingga kita bisa cepat recovery, gitu ya. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan, kita obrolan dengan Oka yang luar biasa, ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan obrolan-obrolan dengan kawan-kawan yang lain. Dan tadi jangan lupa bahwa buat teman-teman Jogja yang punya bisnis travel, akomodasi gitu ya, ini mau ada event nih yang diselenggarakan oleh kawan-kawan alumni, monggo yang jauh merapat ya. Nanti saya akan buat teasernya yang mungkin bisa di-share di acara ini juga. Acaranya seperti apa, kapan, terus talentnya ada siapa, artisnya siapa. Mudah-mudahan teman-teman dari UI juga bisa hadir di acara ini. Ya. Kami juga akan saya juga akan melibatkan teman-teman di UKM UI yang ada di Jogja yang kira-kira pas, cocok dengan konsep yang nanti akan saya buat. Ya, nah itu teman-teman UMKM alumni, kalau Anda punya produk-produk yang layak untuk
dipamerkan di event Kulon Progo nanti, siap-siap. Kita mencoba memperkuat jaringan ini, gitu ya Oka ya? Iya. Oke. Terima kasih Oka, Terima sudah kasih. jauh-jauh. Sama-sama. Terima Oke. kasih banget. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.